Timnas Indonesia dipastikan tidak akan sendirian saat menghadapi Jepang dalam laga penentuan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ribuan supporter merah putih siap memenuhi tribun Suita City Football Stadium pada Selasa, memberikan semangat langsung dari negeri Sakura. Dukungan besar ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda yang tengah berjuang mengukir sejarah. Di tengah tekanan laga tandang, kehadiran para pendukung diyakini bisa membakar semangat pemain dan menjaga asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Komunitas pendukung Timnas Indonesia di Jepang, Garuda Jepang, mengabarkan bahwa 3.000 tiket yang disediakan oleh tuan rumah telah habis terjual. Persiapan kami sudah matang dan sejak jauh-jauh hari, teman-teman di Jepang mempersiapkan izin libur untuk datang langsung ke stadion. Dari awal penjualan tiket dibuka untuk supporter Timnas Indonesia, setelah 5 menit dibuka langsung sold out kurang lebih 3.000 tiket, ujar perwakilan Garuda Jepang, Elvian. Elvian menjelaskan bahwa Garuda Jepang juga telah mempersiapkan kreativitas bekerja sama dengan Sultan Desain untuk menyuntikkan semangat kepada Timnas Indonesia, namun belum bisa diungkap pada saat ini. Elvian berharap Timnas Indonesia tidak gentar dengan Jepang, yang notabene negara terbaik di Asia dan langganan Piala Dunia. Plus juga telah memastikan satu tempat di putaran final pada 2026. Harapan saya jangan takut. Dengan nama besar This is Indonesia Mentality, kita tuntaskan bersama, terang Elvian. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu menyatakan Timnas Indonesia bisa bersaing di level global dengan skuad yang dimiliki saat ini. Moriyasu mengamati perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan setelah pertemuan pertama, Indonesia punya penambahan skuad yang berasal dari pemain naturalisasi. Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero adalah nama-nama yang kini hadir memperkuat Timnas Indonesia. Mereka belum gabung dalam skuad di pertemuan pertama. Walaupun Timnas Indonesia adalah tim Asia, banyak pemain mereka yang berlaga di Eropa. Jadi saya pikir mereka adalah tim yang bisa bersaing di standar global, ucap Moriyasu. Sejak tambahan pemain-pemain baru masuk, Timnas Indonesia memang menunjukkan peningkatan performa. Ole Romeni di lini depan dan Joey Pelupesi di lini tengah benar-benar membuat Indonesia makin solid. Hasil positif pun berhasil diraih. Setelah dihajar Australia dengan skor 1-5 di markas lawan, skuad Garuda bisa meraih poin penuh dalam 2 laga kandang lawan Bahrain dan Cina. 2 kemenangan itulah yang memastikan diri Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada Oktober. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia dari Jairo Ridwald jelang pertandingan melawan Jepang. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Ridwald untuk bisa membela Timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Ridwald bisa membela Timnas Indonesia. Jairo Ridwald menjadi pemain yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Kabar dokumen Jairo Ridwald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Ridwald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Regenders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Ridwald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela Timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Ridwald mau bergabung bersama Timnas Indonesia, sebab Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam laga penentuan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert buka peluang rotasi pemain di laga Timnas Indonesia versus Jepang.
Duel kedua tim itu akan tersaji dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia melawan Jepang memang sejatinya tidak akan menentukan apapun bagi timnas Indonesia dan Jepang. Mengingat kedua tim sudah mempunyai keuntungan masing-masing di putaran ketiga kualifikasi. Namun, Kluivert meyakini kedua tim akan tetap berjuang untuk mendapatkan hasil positif. Timnas Indonesia sendiri berpeluang untuk menurunkan kesebelasan yang berbeda demi keseimbangan tim. Kluivert mengatakan sangat mungkin untuk melakukan rotasi dalam pertandingan mendatang. Akan tetapi, pelatih asal Belanda itu belum bisa memastikan rotasi seperti apa yang akan dilakukan. Mungkin rotasi. Saya berpeluang besar melakukannya, kata Kluivert. Saat ini, dua pemain kunci timnas Indonesia yang absen dalam laga sebelumnya, Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand sudah kembali. Keduanya sudah lepas dari hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara ada satu pemain yang berpotensi karena akumulasi kartu kuning, yakni Ivar Jenner. Tentu, rotasi kemungkinan besar akan dilakukan oleh Kluivert. Di sisi lain, Kluivert mengingatkan timnya untuk waspada penuh dengan Jepang. Walau dalam kondisi positif usai kemenangan kontra Cina, skuad Garuda dituntut untuk berjuang meraih hasil terbaik kontra Jepang. Anda tahu, kita akan bermain melawan tim yang sangat kuat. Kita mendapatkan hasil yang bagus melawan Cina. Jadi kita sangat percaya diri. Tetapi Jepang juga pasti sangat percaya diri karena mereka bermain sebagai tuan rumah. Jadi, kita akan mencoba yang terbaik untuk meraih hasil positif. Tandasnya, deretan calon penyerang keturunan baru untuk timnas Indonesia bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana salah satunya dikabarkan tinggal diproses. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dipastikan akan tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish di 4 besar grup C. Mengingat nantinya hanya ada 2 tim yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat ronde keempat, maka tim merah putih harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Untuk bisa memanfaatkan kesempatan di ronde keempat, Indonesia harus menambah daya gedor di lini serangnya agar bisa mencetak gol dan meraih kemenangan. Karenanya, ada sederet penyerang keturunan yang bisa dinaturalisasi tim Indonesia untuk bertarung di ronde keempat.